Shalom, Jemaat GBK Eros yang dikasihi Tuhan. Kami sangat senang hari ini menyambut Anda sekalian di dalam ibadah raya online GBK Eros hari ini. Mari kami menghimbau untuk Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah raya ini mulai dari awal sampai akhir. Sebab kita percaya saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah raya kita, mari kita simak jadwal ibadah selama sepekan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita memulai ibadah raya pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh mengikuti ibadah raya online hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan segenap hati kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya kami hari ini. Biarlah setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah raya online hari ini boleh mendapatkan berkat serta kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat. Kami rindu Engkau Tuhan dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indah
saya pun mengalami. Tapi saat Tuhan bilang banyak-banyak ketemu aku, saat saya berkomitmen untuk banyak mencari Tuhan, banyak diam dalam hadirat Tuhan, banyak memberikan waktu, mungkin bukan memberikan tapi memberi korban, yaitu waktu. Banyak datang dalam hadirat Tuhan, duduk diam, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya. Tuhan bilang, masa-masa seperti ini yang dunia katakan masa yang sulit adalah masa-masa kamu harus mencari tahu kehendak-Ku. Masa-masa yang dunia katakan sulit adalah masa-masa kamu harus tahu dan kenal kekuatan-Ku. Mungkin selama ini kita nyaman dan aman dengan pekerjaan yang sudah berjalan. Tapi Tuhan izinkan masa seperti ini, di mana kita tidak bisa mengandalkan apapun yang kita punya. Benar? Kita nggak bisa ngandalin. Di situ Tuhan banyak bicara, banyak diam dalam hadirat. Cari tahu apa kehendak-Ku untuk kau lakukan dalam hidupmu. Maka kau akan bisa melewati semua ini dengan kemenangan. Pagi ini Tuhan mau sampaikan message itu buat saudara dan saya. Tuhan mau beri korban waktumu. Banyak diam dalam hadirat Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Banyak merenungkan firman Tuhan. Banyak mencari Tuhan. Maka saudara dan saya akan semakin tahu kehendak Tuhan apa untuk kita lakukan. Maka saudara dan saya akan makin mengenal kekuatan Tuhan yang dahsyat, yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita di masa-masa sulit seperti ini. Mari saudara, saya mau sampaikan itu. Tuhan mau masa ini adalah masa kita semakin mencari Tuhan, semakin berlari, mendekat dan melekat. Itu maunya Tuhan untuk kita lakukan. Percayalah, kita bisa melewati musim ini. Di saat semua ini sudah selesai, kita akan bisa berdiri dan berkata, Tuhan aku menang. Tuhan aku bisa. Dengan kekuatan Tuhan. Percaya bahwa semua ini akan segera berakhir, amin. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kedahsyatan Tuhan, kita bisa, kita mampu melewati musim ini, masa sulit ini. Mari saudara-saudara semua bangkit berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Angkat tanganmu, rasakan hadirat Tuhan, sembah Dia. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
berdiam diri. Saat ini nikmati hadirat Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan. Hadirat Tuhan menguatkan. Yesus hadir di sini. Yesus hadir di sini. Dia memelukmu. Dia memelukmu. Yesus memelukmu. Yesus memberimu kekuatan. Hiralah masa kaya naranamu. Mari buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Cari wajah Tuhan, cari kekuatan Tuhan, cari kehendak Tuhan. Hiralah masa. Hiralah masa kayana. Engkau baik, Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dia baik, percayalah, untuk selamanya. Yesus baik. Hiralah masa kayana narana masyihe. Hiralah batak kayana narana masa kayana narana masyihe. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera. Kami minta Tuhan, sukacita, damai sejahtera mengalir, 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 mengalir di sini, di tempat ini Tuhan. Hiralah masa kaya narala masyihe. Hiralah masa kaya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Hiralah masa kaya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Pagi ini Tuhan penuhi kami dengan kasih-Mu. Angkat tanganmu dan naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau banyak diam Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan ku bersyukur diam. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Sekali lagi sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Angkat wajahmu di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Sekali lagi sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Dia layak terima pujian dan sembah. Haleluya. Hey, kami mau banyak diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu kekuatan buat kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami terima kekuatan, kami terima sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah, yang paling keren buat Yesus Tuhan. Percaya ada kebangkitan dalam keluarga kita, dalam negeri kita, dalam pekerjaan kita, pasti ada kebangkitan. Amin. Kita berikan kemuliaan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Dengan imanmu katakan, kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. Katakan isi hati-Mu atas kami Tuhan. Iman kami bangkit
Sama-sama saya katakan Tuhan Yesus baik. Dengan iman dong, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai, Dia baik. Untuk selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Wow. Wow. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Dengan imanmu, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tanganmu, katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Wow. Wow. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Engkau baik Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, amin Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Yes Lord. Hosana, Hosana. Tuhan baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Percaya, Dia baik. Puja Dia yang berkuasa, puja agung namanya, puja hai segala bangsa, haleluya. Puja Dia yang berkuasa, puja agung namanya, puja hai segala bangsa, haleluya. Puja agung namanya, puja hai segala bangsa, Hosana. Hosana. Lambaikan tanganmu, katakan Hosana. Kami memuji Engkau Tuhan. Hosana. Sekali lagi Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Wow. Wow. Sorak-sorai dong buat Yesus Tuhan yang paling keren. Sebelum duduk kita sama-sama katakan Hosana. Dengan semangat Hosana. Haleluya. Silakan duduk dengan penuh kemenangan Tuhan.
Saat ini saat yang terbaik untuk kita mencari tahu kehendak Tuhan yang mau disampaikan dalam firman Tuhan. Mari kita buka telinga baik-baik. Kami minta Tuhan, Kau beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Kami mau peka, kami mau dengar apa yang jadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Kami datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sembah di angkat tanganmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
berdiri kita sambut firman Tuhan. Di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kalau selama ini hidup Kristen kita hanya halaman saja saudara, maka pujian ini tidak akan pernah engkau bisa rasakan getarannya. Orang percaya harus mau dibawa masuk ke dalam tempat kudus dan maha kudus di mana Tuhan ada. Baru dia akan mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Dia akan mengalami betapa di tengah-tengah goncangan itu yang ada hari ini, Tuhan membuat dia tenang. Tuhan membuat dia damai. Tuhan buat dia sukacita. Karena dia telah berjumpa dengan pribadi yang maha kuasa itu. Mari saya ajak Bapak Ibu, naikkan pujian sekali lagi refrennya. Angkat tangan bersama-sama. Dan minta Tuhan pada pagi hari bawa engkau untuk bersimpu dalam hadirat Tuhan. Oh, kata Yesus. Yesus, ku sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah kau, Yesus, ku sembah, amen. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hati kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Yes Tuhan. Bawa kami pagi hari ini lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami pagi hari ini mengalami Tuhan sukacita dan goncangan ini. Sebab kami percaya ada pengharapan. Haleluya. Masuk ruang kudus Tuhan, menikmati Engkau, menyembah kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Lembutkan hati kami pagi ini Tuhan. Masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan, masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan Yesus, menikmati Engkau. Haleluya Tuhan. Lembutkan hati kami pagi hari ini.
Biar firman yang kami dengar, kami mengerti, menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu ini waktu Tuhan memproses kami. Waktu Tuhan menyaring setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami didapati murni di hadapan Engkau ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan pagi ini. Kami percaya yang terbaik Kau berikan buat kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan, amin. Ya, shalom. Haleluya. Saya percaya kita telah dibawa Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Bapak Ibu, dalam dunia psikologi, kalau kita perhatikan, mereka membagi generasi yang ada ini menjadi 4 atau 5 generasi yang sudah ada. Teori ini dimulai tahun 45 sampai 60. Kita tahu bahwa seringkali kita mendengar generasi yang namanya baby boomers. Ya, 45 sampai 60. Tahun 45, 1945 sampai 1960. Nah, ciri-cirinya apa baby boomer ini? Cirinya mereka ini pekerja yang ulet, yang keras, pekerja yang tahan banting. Nah, kenapa? Karena waktu itu situasinya dalam selesai Perang Dunia Kedua, perusahaan-perusahaan bangkrut, tidak ada penghasilan. Maka generasi baby boomers ini sungguh-sungguh cari begitu rupa untuk mendapat penghasilan. Nah, setelah itu tahun 61 sampai tahun 80, ya tempat saya juga, itu namanya generasi X. Ya. Nah, cirinya apa? Aloneness, kesepian. Kenapa? Karena papa mamanya bekerja. Jadi kalau lahir tahun 61 sampai 80 itu generasi-generasi yang aloneness, kesepian. Kenapa? Karena papa mamanya sudah terbiasa bekerja keras. Sehingga generasi ini mulai mencari solusi bagaimana dia menghadapi kesepiannya. Nah, generasi kemudian generasi 81, 80, 94 itu generasi Y, I ya. Generasi ini cirinya me time. Ini gue, waktu gue. Jangan ganggu saya. Mulai begitu. Nah, ada generasi yang kemudian dari tahun 94 sampai sekarang itu generasi Z atau Alpha. Itu generasi yang memang serba instan maunya. Karena apa? Kenal gadget, ya kan? Generasi kita ini serba instan. Nah, saya enggak tahu, saya belum pernah survei, tapi saya mengamati begini. Ada kecenderungan kesamaan antara apa yang terjadi dalam dunia psikologi dengan dunia rohani. Banyak hari-hari ini orang Kristen yang mau instan, mau terima yang instan, tidak mau melatih prosesnya. Nah, saya percaya tadi Putri saya menyampaikan bahwa hari-hari Tuhan mau kita untuk dekat dengan Tuhan, sebuah proses yang tidak mudah saya percaya. Orang yang biasanya instan, mau cepat, tiba-tiba harus proses yang demikian rupa. 18 September yang baru lalu, di Israel itu ada sebuah pergantian tahun. Ya, kalau Israel pergantian tahunnya itu September. Nah, mereka sedang masuk namanya tahun yang namanya P-Alep. P-Alep ini apa? P-Alep ini adalah sebuah tahun di mana mereka tahu bahwa Tuhan sedang mau mengajar umatnya. Hari ini saya percaya goncangan terjadi sudah 6 bulan ini ya. Saya ingat ketika Maret minggu ketiga ke gereja di Kota Malang ditutup semuanya. Sampai hari ini minggu ketiga September itu 6 bulan. Setengah tahun lamanya. Itu sebuah waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena memang hari itu Tuhan mau mengajar kita, memproses kita seperti Bapak mengajar anak-anaknya. Amin. Sebab itu relakan dirimu hari ini dalam goncangan itu temukan apa rencana Tuhan yang terbaik. Karena Bapak mau mengajar kita semuanya mulai ini. Nah, saya percaya bahwa apa yang terjadi hari ini sedang membuat kita ini mungkin ada tergoncang, ada yang mungkin kecewa, ada yang mungkin frustrasi. Tapi saya percaya bahwa goncangan yang Tuhan berikan ini semata-mata supaya kita ini murni, iman kita kuat. Amin. Nah, Bapak Ibu, Bapak itu mau ngajar. Maka ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, pertama kali dikatakan kalau kamu berdoa katakan Bapa kami yang di surga. Nah, Bapak Ibu, dikudus Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Kenapa kok Bapa? Ketika Tuhan mengenalkan Allah itu Bapa, saya waktu itu
bisa menangkap bagaimana keadaan orang-orang sekitar Tuhan Yesus pada waktu hidup. Ini menggoncangkan semua pengajarannya Taurat, ya kan? Orang Farisi, orang-orang ahli imam Taurat, imam kepala. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Kok sekarang disebut Bapa? Kenapa saudara? Nah, karena memang ada dua perkara yang Tuhan sampaikan tentang kenapa kok kita sebut dia Bapa. Karena yang pertama gini, Allah mau dekat dengan umatnya. Amin. Allah itu mau dekat dengan kita semuanya. Dalam pujian penyembahan saya percaya Allah dekat dengan kita. Ada beberapa kejadian kalau kita membongkar firman Tuhan dalam perjanjian lama. Ada tabernakel Musa, ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Orang-orang suka nyaman di halaman karena di sini ini happy, hura-hura. Sukanya di sini. Tapi Tuhan mau bawa kita masuk lagi tempat yang lebih dalam, maha kudus. Tempat kudus dan Tuhan tempat maha kudus. Tapi orang-orang mau enggan terima prosesnya. Maunya instan, cepat. Saudara, enggak, Tuhan yang pertama. Kenapa dia Bapa? Karena Tuhan mau dekat dengan kita semuanya. Kejadian dimulai ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Maka Alkitab berkata bahwa Tuhan itu berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Tuhan itu mau dekat dengan kita, saudara. Dia bukan Bapa yang nun jauh di sana, yang digambarkan sebagai hakim yang harus menghakimi orang dan kejamnya. Enggak, dia Allah Bapa kita yang mau selalu dekat dengan umatnya. Namun yang kedua gini, kenapa Bapa? Dia Bapa yang ingin mengajar anak-anaknya. Amin. Nah, hari-hari ini pandemi ini untuk ngajar kita loh. Mungkin dulu kita sebelum pandemi kita andalkan kekuatan kita, andalkan mungkin bisnis kita. Sekarang gak ada Bapak Ibu yang bisa diandalkan. Kecuali dia saja yang diandalkan. Amin. Apalagi kalau andalkan orang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dulu kemungkinan kita andalkan bos kita bisa loh. Wah, bos saya kayaknya 7 turunan, enggak mungkin bangkrut perusahaannya. Siapa yang bisa tahu dalam sekejap saja Tuhan bongkar semuanya. Mari pagi hari ini, yang kedua ini Bapak Ibu, Bapak itu mau ngajar kita. Amin. Kita lihat dalam satu bagian ayat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Bagaimana kitab Taurat juga memuat perintah seorang bapak kepada anak-anaknya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bapak-bapak, orang-orang laki-laki yang punya keluarga, perhatikan ini. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apa yang dibicarakan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, peran seorang ayah itu sangat penting dalam kehidupan anak-anaknya. Seorang anak yang dekat dengan papanya, dengan bapaknya, itu yang pertama, dia akan punya namanya kecerdasan emosional yang tinggi. Kenapa pada hari ini banyak generasi yang tidak gigih, nggak ulet, gampang nyerah. Kemungkinan waktu kecilnya dia nggak dididik oleh orang bapaknya, dia jauh dari bapaknya, sehingga dia menjadi generasi yang cengeng, yang mudah nyerah, yang nggak ulet. Tapi coba perhatikan orang-orang yang hari-hari hidupnya ulet. Mungkin dia semasa kecilnya dekat dengan bapaknya. Ini fakta loh. Ini sebuah riset yang penting. Orang yang dekat dengan papanya, anak itu baru anak laki-laki atau anak perempuan yang dekat dengan papanya, maka dia akan cenderungnya punya kecerdasan emosional yang tinggi, kuat, tegar. Kenapa? Karena dekat dengan bapaknya. Tapi kalau anak dekat dengan ibunya terus, itu lebay. Ya saya nggak ngomong ibu itu enggak, karena ibu memang tidak punya
kontribusi ya, atau ibu ini tidak punya fungsi untuk mengajar. Yang kedua, kalau anak dekat dengan bapaknya, itu akan punya tingkat komunikasi yang tinggi, meningkatkan komunikasi. Dan yang ketiga, anak ini punya motivasi yang tinggi untuk di kemudian harinya. Anak dekat dengan bapaknya. Makanya kalau bapaknya itu hari ini tidak di rumah, tidak mungkin lagi pergi sama gombel lain, saudara. Anaknya pasti kacau. Bapaknya nggak takut akan Tuhan, anak juga kan nggak takut akan Tuhan. Makanya dia itu Allah itu Bapak, Father, bukan Mother, Father. Saya sampaikan ini bagi bapak-bapak yang masih punya anak kecil-kecil atau anak yang masih diajar, mulai hari bertobat. Ajari anakmu takut akan Tuhan. Amin. Ajari anakmu benar-benar Taurat firman Tuhan. Ajari anak-anakmu supaya apa? Dia punya emosional yang kuat. Cerdas emosionalnya. Ketika dialami benturan tantangan, dia kuat. Kenapa? Karena dia tahu figur bapaknya. Dia contoh figur bapaknya. Makanya jangan jadi orang-orang laki-laki yang lebay. You know lebay? Apa? Lebay. Kita punya orang-orang laki-laki yang kuat. Nah, tapi Bapak Ibu ada survei juga yang mengatakan ketika anak-anak itu tumbuh tanpa peran seorang ayah ini, ada 63% anak-anak akan mengalami masalah psikologis seperti mudah gelisah. Wah, gampang gelisah, gampang bingung. Kemudian suasana hatinya yang mudah sekali berubah. Pagi itu delay, sore tempe. Gampang berubah. Kemudian apa juga? Psikologinya dia punya fobia, ketakutan, depresi. Ada 56% orang yang jauh dari bapaknya, dia akan punya daya tangkap di bawah rata-rata. Daya tangkap, ngerti? Enggak. Kenapa? Karena daya tangkapnya di bawah rata-rata. Tapi juga ada 43% anak yang tidak juga bergaul dengan bapaknya akan sangat agresif terhadap orang lain. Ya mungkin mudah marah, mudah apa juga. Nah, Bapak Ibu izinkan pada pagi hari Bapak itu mengajar. Dan apa yang diajar? Bapak Ibu hari-hari Tuhan sedang ingin memurnikan setiap umatnya. Hari-hari ini ada pengajaran-pengajaran yang harus dimurnikan supaya jemaat Tuhan, gereja dimanapun juga ada. Gereja yang kuat dan tangguh. Amin. Dan pagi hari saya akan sampaikan tentang kasih karunia atau grace yang seringkali disalahgunakan. Banyak pengertian-pengertian grace yang hari ini salah kaprah. Nah, apa yang kita katakan? Coba kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-12. 1 Petrus 5 ayat yang ke-12. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah apa? Kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah teguh di dalamnya. Di zamannya Petrus menulis ini, ternyata ada orang-orang yang sudah menyimpangkan Injil kasih karunia. Maka hari-hari ini kalau ada orang yang salah nangkep kasih karunia, dia akan ngomong, enggak apa-apa, manusia itu punya kelemahan kok, Tuhan tuh cincai. Enggak apa-apa buat dosa dikit-dikit kok. Kan kita enggak sempurna, Tuhan tuh cincai dengan kita. Saudara, ini sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Ada perhatian ini, kasih karunia yang benar itu bukan berarti memperbolehkan segala sesuatu. Perhatikan ini, kasih karunia yang benar itu bukan berarti memperbolehkan segala sesuatu. Ya kan? Ada orang yang dosa dimaklumi lah. Kan kita anak Tuhan, Bapak itu diem. Bapak itu palingkan wajahnya kalau kita berdosa. Enggak bisa, Bapak. Ada orang yang Bapak hidupnya kacau. Dia kejerat dengan perempuan lain, kemudian dia hidup dengan perempuan itu. Istri yang pertama ditinggal, dia anak Tuhan. Nah ketika
Ditanya, kenapa kamu harus seperti itu? Kan kamu anak Tuhan. Dia ngomong, iya aku memang salah. Ya udah dilepaskan, dibereskan. Enggak bisa. Kalau enggak kasih karunia saya enggak bisa bebas. Saudara, ini kasih karunia yang salah. Kasih karunia itu tidak memperbolehkan segala dosa ada. Amin. Kasih karunia itu bukan seperti itu. Enggak apa-apa lah, saya kan enggak baca firman Tuhan. Kayak kemarin firman Tuhan kan yang disampaikan kan membaca firman Tuhan kan. Kemarin kan temanya itu. Enggak apa-apa lah, saya kan penuh dengan kelemahan, mata saya sudah kabur, Tuhan tahu dong. Saya enggak baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, enggak apa-apa kok. Tuhan tahu kok. Saudara, ini bersembunyi di balik kasih karunia. Itu yang salah. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh terima kasih karunia tidak lagi akan berdoa minta kebutuhannya. Dia akan tahu posisinya bahwa dia Bapak yang pelihara semuanya. Makanya saya sering ngomong gini, makan, minum, pakaian, Bapak yang pelihara. Amin. Kalau hari ini masih ada orang yang bingung tentang makan, minum, pakaian. Orang itu bukan orang percaya. Kenapa? Aku makan apa ini? Elia saja loh, ketika dia ngomong tidak ada hujan 3,5 tahun lamanya di Israel. Dia pergi, Tuhan suruh singgir ke sungai Kerit. Sungai Kerit itu bukan sungai yang besar, bukan kayak sungai Yordan yang besar, kayak parit. Tapi Tuhan suruh singgir ke situ. Dan Tuhan berikan tiap-tiap hari burung gagak untuk memberi makan Elia. Saudara, orang yang terlalu takut, fobia akan makan, minum, pakaian. Jangan-jangan orang itu belum percaya benar-benar akan Tuhan. Saya percaya ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kok. Amin. Kalau hari ini pandemi seperti ini, saya percaya semua sedang diam. Kenapa? Supaya kita ini lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Dan nikmati kasih karunia yang luar biasa. Nah, lalu apa sih kasih karunia yang sejati itu yang Petrus katakan ini? Apa gitu loh. Kalau bukan seperti itu terus apa? Yang pertama, coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau Bapak Ibu lihat baca 1 Korintus ini kisah pertobatannya Paulus. Dulu dia orang yang getol sekali untuk apa? Bunuh anak Tuhan. Namanya Saulus, ya kan? Tapi ketika dia terima kasih karunia, dia ngomong, aku ada sebagaimana hari ini aku ada. Yang pertama, kasih karunia adalah kuasa yang Bapak berikan buat kita untuk mengubah hidup kita semuanya. Itu kasih karunia. Merubah karakter kita yang lama, itu kasih karunia. Orang mau marah begini, tiba-tiba Tuhan kasih karunia dan dia bisa tahan marahnya. Dan itu harus mau tiap-tiap hari diproses, saudara. Itu kasih karunia yang benar. Makanya Saulus ini dulu yang mau getol bunuh orang-orang percaya. Dia ngomong, aku ada sebagaimana aku sekarang ada. Bukan karena aku, tapi kasih karunia yang menyertai aku. Jadi kasih karunia itu apa? Kuasa yang Bapak berikan. Grace itu apa? Kuasa yang Bapak berikan. Supaya dengan kuasa itu hidup kita ini berubah. Manusia lama jadi manusia yang baru dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa tahan marah sih? Ya kan? Dikit-dikit marah. Dikit-dikit tinju melayang. Dikit-dikit istri saksa itu ya. Ya kan? Benar ya? Itu apa? Air tinju itu. Yang kayak karung namanya apa tuh? Sangsak ya. Ditinju terus, ditampar gampar. Tiba-tiba sekarang bisa berubah. Kenapa? Karena dia izinkan kasih karunia Bapak itu mulai proses hidupannya. Yang dulunya suka marah, mulai menahan marah. Itu kasih karunia yang seperti itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Makanya Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapak sempurna. Kenapa? Karena Bapak itu berikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia bukan berarti orang bisa leha-leha dalam dosa, enggak. Roma 8 ayat 1,
itu berkata, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang apa? Coba kita lihat Roma 8 ayat yang 1 dibaca. Coba ditampilkan. Sebentar saja kita akan kembali ke sini. Ini banyak hal yang disalahpahamin, Saudara. Nah, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini banyak orang kutip ini sebagai pembenaran akan grace, kasih karunia itu. Enggak ada penghukuman bagi Tuhan, dalam Tuhan kok. Jangan lupa, bukan ayat 1 doang dibaca. Ayat 9 coba disampaikan, tampilkan ayat 9. Harusnya ini dibaca penuh ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik. Jadi siapa yang tidak dalam penghukuman ini? Orang-orang yang hidup dalam roh, bukan daging. Lah bagaimana kita hidup dalam roh? Hari ini kasih karunia Tuhan berikan buat kita. Supaya kita diubah hidup kita semuanya. Amin. Itu masalahnya. Jadi ayat ini jangan dipotong, Saudara. Banyak orang pakai ayat ini untuk membenarkan grace. Kasih karunia, nggak ada penghukuman lagi. Tuhan itu adil. Dia akan menghukum segala dosa, amin. Bukan berarti karena kita anak, dia cincangkan dosa, nggak bisa. Justru karena kita anak, Bapak berikan kasih karunia supaya kita ini orang-orang yang ningrat dalam kerajaan surga sana. Karakter kita benar seperti Bapak kita di surga, amin. Sebab itu mari kita belajar pagi hari ini. Grace itu bukan seperti dosa nggak ada dosa Tuhan cincailah, enggak. Tapi justru kasih karunia diberikan supaya hidup kita ini berubah. Amin. Kita pujian begini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih karunia itu bisa buat kita bersyukur. Amin. Karena apa? Kebaikan Bapa supaya hidup kita yang lama diganti di hidup yang baru. Tapi perlu proses perjuangan, bukan instan. Gak ada perjuangan rohani itu instan Bapak Ibu. Tiba-tiba berubah. Kayak filmnya dulu Satria Baja Hitam. Gak bisa. Orang Kristen harus bawa salibnya, pikul salibnya, sangkal dirinya. Dan grace itu, kasih karunia diberikan supaya kita mampu itu mengganti manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Amin. Grace bukan pembenaran dosa. Itu salah. Yang kedua yang terakhir deh, waktunya udah mendekati habis. Yang kedua coba kita baca dalam 2 Korintus
12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua, kasih karunia grace diberikan supaya apa? Kita mampu mengatasi penderitaan yang ada. Hari ini kalau orang memiliki kasih karunia, dia akan tetap bersyukur apapun keadaannya. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidupannya. Amin. Ini Paulus 3 kali dia berdoa buat sakitnya sendiri. Paulus itu sapu tangannya bisa nyembuhin orang loh, ya kan? Dia doa orang sembuh. Tapi ketika dia sakit 3 kali dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Dan dijawab oleh Tuhan. Jawabnya apa? Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Paulus diberikan kekuatan untuk menahan penderitaannya. Supaya apa? Kita gak sombong, saudara. Amin. Kadang-kadang kalau semuanya lancar, semua akan bisa, orang akan sombong. Tapi ketika kita nih sungguh-sungguh punya hati, Tuhan, aku nih nggak mampu atasi ini semuanya. Di situ kasih karunia diberikan supaya kita mampu mengatasinya. Amin. Pagi hari ini mari kita bersuka cita akan apa yang terjadi. Ada satu kali seorang China, hamba Tuhan China yang dipenjara di China. Teman saya cerita ini, dia dalam penjara sangat jorok sekali. Jika di dalam penjara itu dia hampir kira-kira puluhan tahun dalam penjara sampai kulitnya ini keluar cacingnya. Saudara. Kenapa? Karena kulitnya ini jadi sarangnya telur. Saking joroknya. Nah ketika dia dibebaskan, kemudian dia jadi pembicara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, diundang ke sebuah negara namanya Denmark. Denmark ini kota negara yang mayoritas Kristen Lutheran. Ya kan? Kristen. Kemudian ketika dalam seminar ada seorang yang bertanya, Pastor, saya bertanya, kenapa di China ketika dianiaya, ketika dikencet penderitaan yang luar biasa, justru kekristenan muncul, kekristenan itu melejit dengan luar biasa. Tapi di kami, landai-landai bahkan turun. Kemudian si hamba Tuhan dari China ngomong apa? Dia jawab gini, karena di Cina gak ada gedung yang mewah seperti ini. Di Cina gak ada sound system yang mewah seperti ini. Di Cina gak ada AC yang seperti ini yang Anda nikmati. Di Cina gak ada kursi empuk yang bisa didudukin. Disitulah kekristenan mulai melejit yang luar biasa. Saudara, kenyamanan, zona aman seringkali membuat kita ini iman kita lemah. Tapi Tuhan izin penderitaan supaya apa? Kita makin kuat dalam iman percaya. Karena pada kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Amin. Saya undang untuk maju ke depan. Kita akan naik pujian berikutnya. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Amin Tuhan. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima
kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, kalau orang telah menerima kasih karunia Tuhan, perhatikan ini, dia tidak akan lagi berdoa untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Karena dia tahu bahwa kasih karunia Bapa itu begitu limpahnya. Bahkan anaknya yang tunggal diberikan buat kita semuanya. Darahnya habis buat tebus dosa kita. Pengertian ini akan membuat orang sadar, kalau Tuhan telah memberikan nyawanya, maka mengapa hari ini saya tuntut dia memberikan semua kebutuhan kita lagi. Bapak pelihara makan minum pakaianmu, itu cukup bagi kita. Amin. Kalau kita punya rumah yang mewah, punya mobil yang luar biasa, itu bonus. Tapi itu tidak layak kita kejar. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita semuanya. Dalam kelemahan kita, kuasanya bekerja bagi kita semuanya. Boleh berdiri sama-sama, katakan sekali. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima Kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Dengan ucapan syukur katakan, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan, dengan iman kami mau katakan kami berjalan hari lepas hari dengan kasih karunia Tuhan. Tapi biarlah kasih karunia itu Tuhan boleh Tuhan tetap kami kerjakan di dalam roh. Kami mau tetap mengerjakan keselamatan itu di dalam kasih karunia Tuhan. Dan hari-hari ini kami mau lewati juga dengan kasih karunia Tuhan. Karena kami percaya di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan akan sempurna. Kekuatan dan kedahsyatan Tuhan akan nyata lewat kelemahan kami. Kami terima firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapan-Mu boleh ada buat hamba-Mu. Biarlah Kau urapi beliau lebih lagi Tuhan. Dalam masa-masa goncangan seperti ini Tuhan, pakai beliau lebih dahsyat lagi. Nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang jemaat-Mu, apa yang Tuhan mau untuk jemaat-Mu lakukan. Apa kehendak-Mu atas jemaat-Mu lakukan. Sampaikan message-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Kerinduan-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu, lewat Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau lakukan firman-Mu. Bukan hanya pendengar, tapi kami rindu. Hari-hari kami selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar mungkin Bapak Ibu. Untuk persembahan, seperti biasa tiap minggu kita akan memberikan persembahan untuk yang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Bisa memberikannya pada saat Bapak Ibu Saudara pulang di kotak belakang. Sekali lagi diingatkan, kami mengingatkan untuk bergantian, tetap menjaga jarak dan bisa memberikan temannya di kotak berwarna coklat untuk persembahan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak hadir, yang beribadah di rumah masing-masing, bisa memberikan persembahan ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Shalom, shalom.
mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menyembah bersama-sama di tempat-Mu yang kudus. Biarlah segala pujian penyembahan kami di pagi hari ini boleh berkenan di hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kami juga sungguh sangat beruntung memiliki Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau telah menegur kami lewat firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kami tidak mau lagi menyalahartikan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melayani Tuhan. Karena harinya telah dekat, di mana Engkau akan segera datang. Kami akan segera berjumpa dengan Engkau di awan-awan kemuliaan. Karena itu Allah Roh Kudus mampukan setiap daripada kami, agar dalam menjalani hari-hari kami lebih serius lagi dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami terima pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami tidak mau hanya sebagai penikmat firman Tuhan, tapi kami mau hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang telah Kau pakai dengan luar biasa pada pagi hari ini sebagai menyambung lidah Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kuasa di dalam dirinya, sehingga Bapak Gembala dapat terus mengembalakan kami, mempersiapkan kami semua untuk menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala beserta dengan seluruh keluarga besar. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara keluarga ini, menjauhkan dari segala sakit penyakit, dari rancangan-rancangan orang jahat, sehingga Bapak dan Ibu Gembala dapat menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik yang bertugas pada pagi hari ini maupun yang tidak bertugas, baik para pelayan-Mu yang melayani secara terlihat ataupun pelayan-Mu yang tidak terlihat. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati hidup mereka, menjaga kesehatan mereka, sehingga mereka dapat terus sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap langkah hidup mereka, memberikan kekuatan iman kepada mereka, melawat dan menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan jawaban bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, dan memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang bersusah hati. Sehingga iman mereka boleh terus kuat di dalam Tuhan, mereka boleh terus menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota di mana kami hidup, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami melayani Tuhan, kota di mana kami mencari nafkah. Kiranya Tuhan juga melawat bangsa, negara, kota dan provinsi Jawa Timur ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan pertolongan kepada para pemimpin negeri ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai jajaran yang terendah RT RW yang ada. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat menjaga bangsa ini. Mereka dapat memberikan ketertiban, keamanan bagi kami semua. Sehingga kami rindu pada saatnya kelak oleh pertolongan Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami dapat maju, bangsa kami dapat menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi seluruh tenaga kesehatan yang saat ini sedang berperang bagi kami untuk melawan virus corona, yang sedang merawat pasien-pasien yang ada. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memakai gereja-gereja yang ada untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan membawa jiwa-jiwa di sekitar kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja MUGBI Kairos, baik yang ada di Malang maupun yang ada di Kepanjen. Kami serahkan seluruh program-program yang telah kami persiapkan, agar seluruh program-program yang telah kami buat ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan menjadi alat bagi Tuhan untuk menolong, menguatkan seluruh jemaat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus menyertai langkah kami, menutup bungkus kami sehingga kami semua dapat tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Terima
Terima kasih Tuhan. Namun sebelum kami beranjak dari tempat ini, kami memohon kiranya Engkau mencurahkan yang terbaik bagi kami semua pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita bersama-sama, arahkan pandangan buat Tuhan. Terimalah berkat rahmat Tuhan yang di bagianmu yang sempurna. Diberkati keluargamu oleh Tuhan, suamimu, istrimu, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu. Diberkatilah oleh Tuhan bakul adonanmu. Diberkati Tuhan kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan keluar masukmu oleh Tuhan. Dan apapun yang jumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melebas ke akal, memberi dalam hati pikiranmu. Sehingga dalam masa pandemi seperti ini kau punya sukacita, kau punya pengharapan, kau punya kekuatan yang luar biasa. Dan biar kiranya pemeliharaan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.